Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Oke, pada pembelajaran tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3, kali ini kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya. Ananda sudah siap? Silakan siapkan buku bupenanya. Oke, pada pembelajaran pertama muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Pokok-pokok informasi dapat kita temukan dengan membaca cermat kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, kita dapat bertukar hasil bacaan dengan teman diskusi, sehingga informasi yang kita dapat akan semakin banyak. Nah, selanjutnya pada muatan SPDP, kali ini kita akan mempelajari cara membuat kreasi dengan teknik menggambar garis, melipat, dan memotong. Teknik membuat garis, melipat, dan menggunting merupakan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya dekoratif. Nah, Ananda silakan mempraktekkan ini di rumah ya. Yakni yang pertama, Ananda membuat garis, ya. Garis di sini adalah gabungan dari titik-titik yang berdekatan. Nah, garis ini dibedakan menjadi garis lurus dan garis lengkung. Fungsi garis salah satunya adalah sebagai alat bantu ketika menggunting. Jadi, ketika Ananda sudah membuat garis, ketika Ananda ingin memotong atau menggunting kertas tersebut, Ananda nggak perlu mikir lagi, tinggal mengikuti garis yang sudah dibuat. Menjadi lebih mudah, bukan? Nah, selain untuk menggunting, ternyata garis ini dibuat untuk membantu Ananda membuat lipatan dengan baik dan simetris. Nah, dengan bantuan garis ini, hasil guntingan maupun lipatan akan menjadi lebih rapi lagi. Nah, salah satu karya dekoratif yang dapat dibuat dengan teknik membuat garis, melipat, dan menggunting, yakni parasut. Nah, silakan Anda dan sekalian membuat parasut sederhana di rumah masing-masing dan langsung dikirimkan ke Ustadz dan Ustazah, guru tematik. Selanjutnya, muatan matematika, kita akan mempelajari mengenal satuan tidak baku untuk keliling dan luas. Keliling bangun datar adalah banyak satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian bangun datar. Adapun luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar. Selanjutnya, pengukuran keliling dan luas dengan satuan tidak baku dapat memberikan hasil berbeda jika dilakukan oleh orang yang berbeda. Contohnya saja ketika kita mengukur keliling meja dengan menggunakan pensil sebagai satuan tidak baku. Nah, contoh yang kedua yakni mengukur luas permukaan buku menggunakan uang kertas. Nah, pensil di sini dikatakan tidak baku karena antara pensil orang yang satu dan orang yang lain itu kan beda-beda panjangnya. Nah, sehingga disebut dengan satuan tidak baku. Berbeda ketika menggunakan mistar atau penggaris. Kalau penggaris, itu sudah ada satuan bakunya. Seperti itu.
Lanjut! Nah, pada pembelajaran 2 muatan PPKN, kita akan mempelajari menghemat energi sebagai pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan energi, serta memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Hal ini sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menghemat energi dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Penghematan energi penting dilakukan agar sumber energi tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pada pembelajaran 2 muatan bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari cara menyusun cerita dari kata kunci. Nah, setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran sebelumnya, kalian dapat menyusun cerita dengan kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, identifikasi terlebih dahulu kata kunci yang terkandung dalam teks yang telah dibaca. Dan setelah menemukan kata kunci, selanjutnya susunlah cerita dengan kalimat efektif dan kata-kata baku supaya ceritamu dapat dipahami oleh pembaca. Pada pembelajaran 3 muatan SPDP, kali ini kita akan mempelajari cara menghasilkan karya dekoratif dari bahan bekas. Pada pembelajaran pertama, kamu telah mempelajari teknik membuat garis, melipat, dan memotong untuk menghasilkan karya dekoratif. Nah, kegiatan memotong dan melipat dilakukan untuk menghasilkan bentuk baru dari objek asli. Media yang biasa digunakan contohnya adalah kertas. Keterampilan dan kreativitas diperlukan untuk memotong atau menghasilkan lipatan yang baik. Karya dapat dibuat dengan menggunakan bahan bekas untuk mengurangi sampah di lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran 3, muatan matematika. Hari ini kita akan melanjutkan menghitung keliling dan luas bangun datar menggunakan petak satuan. Keliling dan luas bangun datar dapat ditentukan dengan satuan tidak baku petak satuan. Nah, untuk menentukan keliling pada bangun datar, perhatikan contoh berikut ini. Nah, pada gambar pertama terdapat sebuah gambar pemandangan yang sudah diberi petak-petak atau petak satuan ya. Nah, untuk mengetahui keliling pada gambar pemandangan tersebut, kita hanya tinggal menghitung kelilingnya, jumlah petak satuannya ada berapa. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, jadi keliling bangun datar yang terdapat pada gambar yakni 16 petak satuan. Untuk menentukan luas pada bangun datar, perhatikan contoh berikut ini ya. Kalau keliling yang dihitung adalah bagian luarnya. Jika luas, yang kita hitung adalah keseluruhan petak satuan. Nah, pada gambar yang pertama, untuk mengetahui luas persegi panjang, kita hanya tinggal menghitung jumlah petak satuannya. Dan ternyata pada gambar pertama, luas persegi panjang yakni 15 petak satuan. Berbeda dengan luas persegi pada gambar yang kedua, setelah kita hitung, luas persegi yakni 9 petak satuan. Jadi, antara keliling dan luas, yang membedakan adalah keliling itu yang dihitung adalah bagian luarnya saja yang mengelilingi bangun. Jika luas yang dihitung semua jumlah petak satuan. Diingat-ingat ya anak baik. Oke, selanjutnya pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia.
Kali ini kita akan mempelajari cara menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tersebut dapat digali dengan menggunakan kata tanya. Misalnya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, amati gambar dengan seksama. Catatlah informasi yang terdapat pada latar belakang gambar dan perhatikan secara detail setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Nah, untuk penugasan silakan Anda sekalian mengerjakan halaman 175, 178, dan 182. Jangan lupa untuk selalu membantu orang tua ya di rumah. Sekian dari Ustazah. Bye! Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.